Kemudian walau shalla khalfahu qiyaman aw shalla ba'duhum qa'iman fi tilkal hal, kalaupun mereka salat di belakangnya qiyaman, imamnya duduk, jamaahnya berdiri. Aw shalla ba'duhum qa'iman fi tilkal hal, sahhat salatuhum, maka sah salat mereka. Alas sahih, menurut pendapat yang benar. Wa in ikhtulifa al-imam fi tilkal hal, man yusalli bihim qa'iman, ada yang berdiri, fa huwa ahsan. Jadi kalau imamnya duduk, ya makmumnya berdiri, dan kita mempersilahkan imam fi tilkal hal man yusalli bihim qa'iman. Jadi imam menyuruh yang berdiri untuk menggantikannya agar imamnya salatnya berdiri. Bahwa ahsan, itu jauh lebih baik. Jadi kesimpulannya kalau imamnya duduk dan imam ratib, maka dia tetap boleh menjadi imam, lebih diutamakan. Dan makmumnya berdiri. Tapi kalau dia menyuruh mengganti orang lain untuk mengimami jamaah yang berdiri agar imam itu berdiri, maka itu ahsan, itu lebih utama. Khurujan minal khilaf, karena ini keluar dari perselisihan. Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa, dan Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Faqad fa'alal amrayn, Rasulullah pernah melakukan dua perkara. Bayanan lil jawaz, tentunya ini menunjukkan kesannya, menunjukkan boleh. Wallahu a'lam. Jadi Rasulullah pernah salat duduk dan jemaahnya berdiri. Dan Rasulullah juga pernah, atau disebutkan Aisyah tadi, ada menyuruh mengganti imam yang duduk, dia menyuruh orang lain untuk mengimami dan imam itu berdiri. Dan itu dibolehkan, wallahu a'lam. Kemudian wala tasihhu imamatu man hadatsuhu daimun. Yang selanjutnya tidak boleh jadi imam, perhatikan. Orang yang selalu berhadas. Jadi ada orang yang sering hadas. Kaman bihi salisun au khurujurih au khurujurih. Jadi sering, atau orang yang sering keluar hadas, di antara sering kencing tanpa terkendali. Ada orang seperti itu. Atau ada orang yang khurujun rih, ya keluar angin, buang angin. Sering. Au nahwihi, atau sejenisnya, mustamir, terus menerus. Illa biman huwa mithluhu fi hadhil afah. Kecuali dalam salat berjamaah tersebut orangnya kondisinya seperti itu semua. Jadi maka ya siapa lagi menjadi imam? Jadi mereka tetap boleh kalau orangnya seperti itu, tapi rasanya mustahil. Tapi mungkin di rumah sakit nih, di dalam kamar mungkin ada 10 orang, 20 orang yang mereka sakitnya sama semua. Sering keluar hadas, sering keluar angin terus, sering sering kencing tanpa terkendali. Dan sedangkan mereka ingin sholat berjamaah, siapa lagi mau disuruh kalau tidak ada yang lain? Nah, ini dibolehkan kalau permasalahannya orangnya sama. Tentunya kalau di masjid pada umumnya, maka ini tidak dibolehkan. Jadi di sini dibolehkan illa, kecuali dibolehkan biman huwa mithluhu fi hadil afah, dalam masalah ini. Amma sahih, yang benarnya fala tasihu salatu khalfahu. Yang benarnya tidak boleh salat di belakangnya, li'anna fi salatihi khalalan ghairu majburin bi badlin. Jadi karena salat fi salatihi, di dalam salatnya khalal, ada kerusakan, ghairu majbur bi badalin, tidak dapat digantikan. Li'annahu yusalli ma'a khurujin najasa al-munafi li taharah. Karena dalam kondisi salat keluar najis yang dapat membatalkan kesucian, kebersihan. Wa inna masahhat salatuhu lidarurah, dan salatnya sah ketika dalam kondisi darurat. Wa bimithlihi litusawihima, dan dengan demikian juga kesamaan fi khurujil kharij al-mustamir. Kemudian yang selanjutnya, wa in salli khalfa muhdithin au mutanajisin bi badanihi au thawbihi.
au baqa'atihi. Apabila salat di belakang orang yang kena hadas, kena najis di badannya atau di pakaiannya atau di tempatnya. Au ida wa insulia, kita salat di belakang orang yang terkena hadas atau terkena najis di badannya atau di pakaiannya atau di tempatnya. Walam yakuna yu'allimani bitilka an-najasah, dan tidak mengetahui najis tersebut, awil hadas hatta faragha minas shalah, sampai selesai salat. Sahat salatul ma'mum dunal imam. Jadi imamnya batal salatnya dan makmumnya di sini sahat salatul ma'mum dunal imam. Jadi kalau imamnya terkena najasa, diketahui sesudah salat. Diketahui sudah salat. Makmumnya batal salatnya, makmumnya sah salatnya. Paham enggak? Kita ulangin. Jadi imamnya terkena najis. Di sini disebutkan di pakaiannya, di bajunya, atau di tempatnya. Dan dia tidak tahu najis tersebut atau hadas tersebut hingga selesai salat. Sahat salatul ma'mum, salat makmum sah dunal imam. Tapi imam salatnya enggak sah. Kena najis, taunya sudah salat. Makmumnya sah, tapi imamnya enggak. Kok bisa? Di sini ada dalilnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallal junubu bil qaum." Apabila orang yang dalam kondisi junub, dia salat kepada suatu jamaah, a'ada salatahu, maka yang junub, imam yang junub, dia mengulangi salatnya. Wa tammat lil qaumi salatuhum, dan bagi jamaahnya salatnya sah. Ini hadisnya. Akhrajahu, di sini hadis dari min hadisil Bara bin Azib. Tapi ahli hadis yaitu Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif. Namun ada hadis yang sahihnya. Hadis yang dari Abu Hurairah. Jadi hal ini dapat kita terima. Boleh jadi hadis ini dhaif, tapi ada hadis yang sahih yang serupa seperti ini. Jadi kesimpulannya, kalau imamnya kena junub atau kena najis pakaiannya, badannya atau tempatnya, dan diketahui selesai sholat, ketika usai sholat, maka seorang imam harus mengulangi sholatnya, makmum sholatnya sah, tidak harus mengulanginya. Di sini dikatakan lagi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa bidzalik, dengan demikian maddat sunnatul khulafai rasyidin. Jadi sudah ada sunnah yang berlaku dari khulafa rasyidin. Ini sudah pernah terjadi. Fa innahum sallau bin nas tsumma ra'au an-najasata ba'da shalah. Jadi imam khulafa rasyidin pernah mengimami jamaah. Ketika sudah salat mereka melihat ada najis. Fa'adu walam ya'murun nasa bil i'adah. Maka imam khulafaur rasyidin ini mereka mengulangi salatnya, dan jamaah tidak walam ya'muru, dan mereka tidak memerintahkan jamaah untuk mengulangi salatnya. Wa in alimal imam awil ma'mum bil hadas awin najasa fi asna'i shalah batalat salatuhum. Kalau diketahui pas di tengah salat, maka salatnya batal. Tentunya kita ketahui juga, kalau ada yang batal harus nyuruh imam yang lain, imamnya batal harus nyuruh makmum yang di belakang. Kalau diketahui di pertengahan salat. Jadi kesimpulannya, sabda Nabi SAW ada perkara tersebut, apabila terkena najis setelah salat, imamnya mengulangi salat, makmumnya tidak. Dan ini juga dilakukan khulafaur rasyidin, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin ada yang baru mendengarnya, atau ada yang sudah baru tahu. Alhamdulillah. Jadi kalau suatu saat terjadi, imamnya bilang, nah makanya imamnya harus jujur.
Ya kalau dia nggak jujur, ya bahaya. Tapi paling tidak kalau dia nggak tahu, dia sendiri kena dosanya. Kalau dia sananya tiba-tiba sudah sholat, ternyata dia baru tahu dia terkena najis. Atau ternyata dia baru jima sama istrinya. Ternyata jadi ngimam sholat. Mau ngomong dia malu mungkin. Tadi saya anak jima. Nggak sah. Tapi berijolah dia. Kalau dari hadis ini berarti sholatnya makmum sah nggak? Sah. Enak kita jadi makmum. Alhamdulillah. Berijolah dia urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia jujur sebenarnya. Ternyata kalau dia jujur, jamaahnya nggak tahu juga. Nah, sholat ngulang kita katanya. Padahal seharusnya tidak harus mengulang. Nah, alhamdulillah dengan kita menghadir kajian ini, insya Allah kita dapat ilmu-ilmu baru yang dapat menenangkan hati kita. Mungkin di luar sana masih banyak kaum muslimin yang mungkin ketika imamnya sudah sholat, dia baru sadar. Dia mengatakan, "Afan, anak tadi jima dan belum mandi." Lajulah, mungkin dia mengatakan, kalau antum nak sholat, nak ngulang sholat, lajulah katanya. Aku nak balik, nak mandi dulu. Apa yang terjadi? Mungkin ribut. Ada yang tahu? Nggak jadi masalah. Sudahlah, kita makmum. Insya Allah sholat kita sudah sah. Ada yang, hati gue tidak tenang katanya. Masa imamnya belum mandi wajib. Dalam keadaan junub mengimami kita, sholat kita sah? Enggak. Nah, yang ini biasanya menggunakan akal mulai. Menggunakan akal. Makanya beruntunglah antum ya menghadiri majelis ilmu. Jadi kalau di suatu saat terjadi di masyarakat meributkan tentang hal tersebut, antuna senyum-senyum baik antum dan antuna. Antum sudah tahu permasalahannya dan tidak harus mengulangi salat antum. Taib, hadza wallahu a'lam bissawab.